Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Bebas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Pak Aziz dan masih dengan tema kita pada hari ini, Desa Berdaya Kita Bahagia. Salah satunya dengan cara melihat pemimpin desa yang nice tadi ya. Iya, jadi pemimpinnya yang bagus, ya kan, dan keterlibatan masyarakatnya juga bagus, ya kan. Dia tuh jadi kutub yang bertemu gitu, ya kan. Jadi sosok pemimpin yang baik ya didukung juga oleh partisipasi masyarakatnya, seperti jadi itu. klop deh. Iya. Jadi desa maju. Jadi nggak ada orang yang takut deso lagi ketika balik ke desanya. Karena saya tergelitik ya kan dengan dengan bahasa yang sering disampaikan Om Tukul tuh. Ya tahu kan Tukul kan, yang katanya kembali ke laptop. Kalau ada orang yang deso-deso itu kan deso, ya kan. Deso. Nah jadi bahasanya Mas Tukul ngomong orang itu deso, itu kan artinya deso itu kan konotasinya adalah orang yang udik yang buruk, yang jelek ya kan. Nah jadi saya melihat coba kita balik nih paradigmanya. Jadi deso itu hari ini bukan lagi yang udik. Kenapa? Karena negara atau pemerintah sekarang memfasilitasi ya kan melalui undang-undang desanya, termasuk juga bagaimana kewenangan desa itu diberikan. Jadi ada dua kewenangan nih. Pertama yang namanya rekognisi atau kewenangan hak asal usul. Yang kedua ada namanya kewenangan subsidiaritas atau kewenangan berskala berskala lokal. Nah artinya apa? Artinya hari ini desa itu diberikan otonominya untuk mengatur rumah tangganya. Nah, yang jadi masalahnya tadi, kalau sumber dayanya yang ada di situ bukan orang yang kapasitasnya sesuai, ya kan? Yang jadi masalah otonomi desa itu tidak bisa berjalan efektif, ya kan? Walaupun dananya banyak dikucurkan, tapi pengelolaannya nggak benar, itu akan menjadi masalah. Nah, jadi kata kunci berikutnya itu adalah perencanaannya yang harus matang untuk memprioritaskan pembangunan di desanya. Seperti itu. Jangan kan kita bahas tentang desa, mau jadi ketua hima aja visi misinya harus jelas. Harus jelas, iya. Basis ya. Jadi visi misi itu kan impian nih, ya kan. Nah, actionnya itu adalah bagaimana menetapkan pijakannya ke dalam dokumen perencanaannya. Artinya dokumen perencanaan itu menjadi pedomannya. Visi misi itu kan bagian di dalam perencanaan itu untuk direalisasikan. Nah, actionnya apa? Ya actionnya artinya masyarakat bermusyawarah ya kan bersama perangkat dan kepala desa BPD-nya untuk menentukan selama 8 tahun hari ini ya. 8 tahun kepala desa memimpin apa sih yang mau diprioritaskan pembangunannya. Dan itu harus sustainable, harus berkelanjutan ya kan. Jangan hanya project ya. Iya project, karena orientasi hari ini kan orientasi pembangunan di desa itu kan dilihat orientasi project ya kan. Project artinya wah kalau kita mau istilahnya meningkatkan SDM-nya itu nggak kelihatan bentuknya ya kan. Habis itu duitnya nggak bisa digedein nih. Tapi kalau bangun jalan ya kan, itu kan itemnya ada koral, ada pasir, ada ini banyak. Nah, jadi enak gitu mau ngolahnya. Nah ini nih yang mindset project itu yang sebenarnya yang harusnya dihindari. Karena yang paling penting itu karena apa? Astacita Pak Prabowo dan Pak Gibran itu kan adalah mewujudkan Indonesia Emas. Nah ini yang harusnya kita kawal nih kan. Bagaimana Indonesia Emas itu ya kalau di bawahnya tadi meleheh tadi kan nggak sejalan dengan dengan visi misi besar Indonesia. Ambruk nanti. Iya kayak gitu. Iya sih, memang harus sejalan semua. Itu kalau kata Pak Aziz tadi fokus dengan proyeknya sering juga kita dengar ya. Enak tuh jadi kepala desa di situ, proyeknya banyak. Banyak ya. Jadi kan orientasinya proyek kan. Nah ini kalau misalnya ya kita berbicara dalam substansi yang lain misalnya. Nah karena gini. Semenjak COVID dan hari ini juga masuk lagi ada namanya MBG ya, makan bergizi gratis gitu ya. Nah, ini kan menjadi polemik juga ya. Polemiknya apa?
Polemiknya itu desa terkungkung di dalam istilah earmark ya. Artinya dana desa yang tadinya diberikan berdasarkan kewenangan desa Iya. itu malah jadi didikte oleh pemerintah di atasnya. Nah, ini yang apa namanya yang sebenarnya harus dikawal benar supaya apa? Supaya desa itu peka dan bagaimana penggunaan dana desanya walaupun itu bagian dari perintah dari supra desa dari pemerintah di atasnya, tetap dikawal bagaimana di dalam proses perencanaan itu terukur, ya kan? Apakah hanya sekedar memberi makan gratisnya aja, bergizi gratisnya saja, ya banyak item lainnya juga, ya kan? Contohnya bagaimana peningkatan PAUD desanya, ya kan? Bagaimana ibu hamilnya, ya kan? Karena berbicara stunting itu banyak unsur, ya kan? Banyak artinya kompresif dia berbicaranya. Nah itu. Tentang lingkungan dan semua Iya. pemikiran-pemikiran itu harus ada. Harus Jadi ada, kita iya. sebagai masyarakat sekarang nggak cuma masyarakat desa, semuanya lebih ke masyarakat Indonesia ya Pak ya. Iya, Memang harus betul. peka dan harus lihat terus tuh update terus tentang berita-berita Iya. politik itu Iya. tentang negeri Iya. ini. Iya. Jadi apa namanya ini buat kawan-kawan Gen Z ya, buat kawan-kawan yang di rumah yang menjadi idolanya Mbak Tari, ya kan? Artinya ya kembali lagi saya ajakkan tuh ya, kawan-kawan punya kapasitas, punya kemampuan dan punya spesialisasi, yuk balik ke desanya, bangun desanya. Bangun desanya. Iya, minimal kawal Pak Kadesnya supaya Pak Kadesnya strike di dalam proses pembangunannya. Betul sekali. Jadi Ini udah berapa kali nih saya ajak nih kawan-kawan di rumah tuh. Iya, jangan malu gitu balik ke iya, desa. ngapain malu gitu ya Pak ya. malu. Malahan kita aja yang di sini kalau misal liburan pasti nyari desa aja. Iya, Pak. nyari desa, nyari tempat teduh ya kan, Iya, yang enak. dari yang air terjunnya ada, cari iya. sungainya. Jadi Iya. ngapain orang yang asli desa sana malu untuk balik itu kayak itu malah yang udik ya. Iya, yang udik. Malah ini udik. Itu yang udik. Yang desa itu kayak gitu. Itu yang desa. Iya. Nah, kalau kita bahas tentang desa itu kan selalu menarik ya Pak Zida. Dan juga kalau misal bahas tentang pendanaan dan yang lain itu juga happening juga sekarang nih di sosial media. Ya, gimana itu dari pusat juga menerapkan untuk adanya nanti Kopdes. Adanya Kopdes merah putih katanya seperti itu. Nah, itu kan timbul pro dan kontra. Ini ada yang nggak terima dibilang kamu isinya Pak Kades nih gitu kan. Itu juga ada juga pro, ada yang kontra, bermacam-macam. Tapi sebenarnya gimana sih Pak Aziz, menurut Pak Aziz sendiri ada nggak sih aturannya yang apa ya cukup menentang, mungkin ada yang agak tumpang tindih nantinya, atau apakah ini akan fine nih? Oke, ini agak panjang nih Tar, saya menjelaskannya ya. Jadi kita berbicara di dalam apa namanya pembangunan desa itu ada namanya ya sekarang mengacunya pada Permendagri 44 tahun 2016 itu tentang kewenangan desa. Walaupun di Kementerian Desa juga mengeluarkan Permen Desa nomor 1 tahun 2015 tentang kewenangan juga. Nah, tapi hari ini orang lebih mengacu pada Permendagri tadi terkait kewenangan desa. Nah, selain kewenangan desa, di setiap tahunnya itu Kementerian Desa itu juga mengeluarkan yang namanya prioritas penggunaan dana desa. Ya, itu satu ya. Nah, ini saya ngomong tata aturannya dulu. Iya. Nah, yang ketiga ya kan Menteri Desa ya kan dengan apa namanya dengan konsepnya, ini Menteri Desa yang baru ya, dengan konsepnya ingin membuat desa tematik dengan memberdayakan BUMDesa. Ini sebenarnya satu hal yang perlu diacungi jempol. Tapi dengan datangnya apa namanya konsep koperasi desa merah putih ini nanti akan menjadi bertentangannya. Karena apa? Karena BUMDesa itu orientasinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di desa. Melalui apa? Melalui peningkatan PADES-nya. Ya. Karena BUMDes itu lahir ya kalau berdasarkan kewenangan desa itu penetapannya oleh pemerintah desa, ya kan, pemerintah desa. Tapi kalau kita berbicara koperasi, pembentukan koperasi itu berdasarkan anggota-anggota yang terlibat, ya kan. Artinya kalau berbicara sama-sama kesejahteraan, koperasi itu mesejahterakan anggotanya. Tapi kalau BUMDesa ini mesejahterakan seluruh masyarakat desanya. Itu yang poin keduanya. Nah, poin ketiganya ya.
berbicara BUMDes hari ini kan masih menjadi PR yang berat ya. Karena dengan lahirnya PP 11 tahun 2021 tentang BUMDesa, itu kan BUMDesa ini diangkat derajatnya ya. Kenapa diangkat derajatnya? Karena disamakan statusnya menjadi entitas lembaga ekonomi. Dia sejajar dengan CP, sejajar dengan PT, dan sejajar dengan koperasi. Kalau dulu BUMDesa itu belum ada pijakan aturan yang jelas, ya kan? Nah hari ini keluarnya PP 11 itu dampak dari keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan. Akhirnya lahir PP 11 itu mengharapkan BUMDesa ini menjadi entitas ekonomi baru, ya, lembagaan baru di desa. Nah makanya BUMDesa ini sebenarnya lebih relate ya dengan ekonomi usaha di desa. Nah, jadi sebenarnya BUMDesa juga hadir nggak boleh mematikan usaha masyarakat yang ada. Kenapa? Karena prinsipnya BUMDesa itu adalah mensejahterakan, ya kan? Mensejahterakan itu artinya kalau di desa ini pelaku-pelaku usahanya sudah bergerak di satu bidang, BUMDesa tidak boleh mengkooptasi bidang itu. Tapi dia bisa menjadi pemasoknya atau sebagai apa. Karena prinsip Kopdes Merah Putih itu sama seperti itu, ya kan? Artinya Kopdes itu kan ini pendapat saya, nanti bisa dicari lagi padanan. Lainnya Ya, gitu ya. karena Kopdes menurut saya itu kan bagian dari evolusinya KUD ya, Koperasi Unit Desa. Kalau dulu kan ada namanya KUD ya, yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok tani. Nah, ya sama prinsipnya sebenarnya. Karena hari ini PR besarnya tuh salah satunya lagi hampir saya nggak bisa menyebut berapa persentase yang pasti karena terakhir itu saya mengolah tahun 2023 di Bengkulu saja itu mungkin belum mencapai 30% BUMDesa yang sudah berbadan hukum. Karena amanahnya PP 11 itu kan badan usaha milik desa itu harus berbadan hukum. Itu artinya jadi permasalahan dong? Iya, makanya ya kan jadi masalah juga. Jadi kalau kita kembalikan dengan cita-cita Pak Mendes ingin punya desa tematik yang dikelola oleh BUMDesa, ya kan? Karena melihat PR-nya BUMDesa belum berbadan hukum, tiba-tiba ada koperasi desa, ini kan nanti kan menjadi permasalahan yang krusial, ya kan? Yang ini aja belum beres kok mau ada lagi yang ini, gitu. Ya kan? Termasuk prioritas penggunaan desa. Prioritas penggunaan desa itu berdasarkan kewenangannya, ya. Pemerintah desa menyertakan modalnya itu hanya kepada BUMDesa. Kalau dia menyertakan modal pada Kopdes, karena itu kan prinsipnya berbeda. Koperasi itu berdasarkan keanggotaan, sedangkan BUMDesa itu adalah milik masyarakat, milik desa. Nah, artinya penyertaan modal itu malah lebih pasnya di BUMDesa. Kalau kata Pak di konferensinya itu mengatakan Kopdes akan juga didanai melalui dana desa, wah ini jadi menjadi itu gimana? bingung juga. Bingung untuk menerjemahkannya seperti apa gitu ya Pak ya. Oke, karena kita juga udah bingung, mungkin kita istirahat dulu ya. Oke, siap. Nanti kita lanjutkan lagi. Siap. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.